Nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nggak ada yang namanya matahari kembar. Dengan intuisi aja orang tahu memang ada dua matahari kembar dalam keadaan ini. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumenya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari Tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Matahari kembar, tapi itu kan semua sudah dijelaskan dan sudah dibantah. Saya pribadi ya begini aja deh, saya kan kenal dengan Pak Jokowi. Memang Pak Prabowo dari awal mengikuti kemauan beliau sebagai presiden. Beliau kan punya visi dan misi. Beliau juga punya tim. Apa yang disebut dengan bayang-bayang, apa yang disebut dengan matahari kembar, itu sudah mestinya nggak boleh terjadi pada eranya Pak Prabowo yang dikenal sebagai macan itu. Artinya Prabowo sudah saatnya untuk tampil sebagai presiden yang maju ke depan tanpa apa yang disebut tadi bayang-bayang itu. Jadi wajar Prabowo ini sering bertemu dengan Jokowi. Karena yang dihadapi Prabowo akibat peninggalannya Jokowi ini berat banget. Dan itu sudah ada faktanya. Pertumbuhan ekonominya makin turun. Hutangnya makin nambah. Yang miskin makin nambah. Mau gak mau kan ya Prabowo harus tanya. Pak Jokowi gimana sih situ ngaturnya? Kok bisa hancur begini? Kan begitu. Ya kan? Lah mau nanya sama siapa dia? Gak mungkin nanya ke SBY karena bukan 10 tahun bukan pemerintahannya SBY. Kan gitu. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Terus kan juga dia harus tanya, Pak Jokowi, kira-kira menterinya Pak Jokowi yang bekas Pak Jokowi ini saya angkat bener apa enggak, korup apa enggak ya? Kan lu harus ditanya. Saya kira tidak spesifik ke sana ya. Ini kan mungkin soal kunjungan menteri ke Solo dijadikan salah satu alasan atau bahan ya dari sebagian kalangan untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi atau matahari kembar. Ini kan sebetulnya dua sisi dari satu mata uang gitu, dari satu isu. Di satu sisi dikasih judul Prabowo boneka Jokowi, di sisi yang lain matahari kembar. Dugaan saya yang dimaksud dengan presiden bayang-bayang itu atau dengan matahari kembar itu ada hubungannya dengan mantan presiden yang sebelumnya. Berdasarkan itulah keluar permintaan para menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi dahulunya agar direshuffle, lebih kuat lagi agar Gibran dimakzulkan. Akhirnya apa? Ya akhirnya digiling terus bahwa Jokowi menjadi matahari kembar. Kalau mau contoh-contoh yang kemarin rame menterinya ke Solo, ini juga genit menteri-menterinya. Yang memang sih saya setuju, saya akan minta Prabowo, menteri-menteri yang ke Solo itu yang genit itu, yang bikin gaduh, memang harus diganti semuanya. Kan akhirnya jadinya dituduh. Prabowo dianggap boneka. Misalnya tadi menteri-menterinya Jokowi, menteri-menterinya Prabowo ini genit gitu loh. Misalnya tadi si Trenggono kan ngomong kan, itu bos saya. Padahal dia ngomong seperti itu gak ada gunanya dan justru merugikan pemerintahan. Artinya kan nanti investor juga ragu. Lah ini yang benar kemana ya presidennya kan? Apakah Prabowo atau Jokowi? Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana Pak? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Ya mungkin kan dia masih belum sadar gitu loh. Belum sadar kalau dia itu bukan lagi presiden. Kembali lagi sih saya menyarankan, itu menteri-menteri yang ke Solo itu memang sebaiknya dipecat gitu loh. Bikin gaduh aja gitu loh, kerjanya becus enggak. Kita nggak boleh lupa bahwa menteri-menteri yang pernah bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, lalu bergabung di kabinet Pak Prabowo, itu satu adalah
orang-orang yang menjadi koleganya Pak Prabowo di kabinet. Jadi beliau itu kalaupun misalnya boneka, bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, Pak, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini bekerja. Emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR ya tukar tambah terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif. Bahwa kapasitas Gibran gak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar. Akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang gak mampu berpikir si itu tuh. Diwariskan soal-soal ini, ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada 2 matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan 2 tenggelam di IKN. Jadi kita mulai melihat bahwa kendati tadi secara politis susah. Tetapi drive psikologi publik mengarah pada pemaksulan Gibran. Itu soalnya. Ya nggak bisa secara konstitusi ada tetapi secara politik nggak mungkin tuh. Kalau politik itu bukan the art of the possible yang mungkin mana. Tapi the art of attacking the impossible. Itu yang lagi ditempuh oleh Purnawirawan. Kenapa? Karena dia menunggangi dalam pengertian baik. Gelombang protes yang bertahun-tahun, berbulan-bulan ada terus nama itu. Fufu Fafa, ijazah palsu, paman, siapa namanya itu kan. Jadi di benak publik tertanam itu. Dari mak-mak sampai anaknya yang SMA tadi pagi yang ketemu bilang hal yang sama itu. Psychological madness ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Apalagi tadi, kalau krisis bilateral tadi yang sebetulnya itu pasti akan diseret. India punya faksi, Pakistan punya faksi. Dan elemen agama di situ akan sangat kuat. Lalu masuk ke Indonesia. Lalu teroris Asia Selatan itu turun lewat Malaysia, nyebrang ke Aceh, masuk Indonesia. Memanfaatkan kondisi yang tidak stabil. Secara politik Indonesia. Kita mau baca itu. Karena seringkali sejarah tiba dengan variabel yang tidak pernah dideteksi dari awal. Itu soalnya. Pasti kalangan Purnawirawan dapat variabel baru untuk memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya secara regional. Masuk akal. Blessing in disguise. Dia dapat poin itu. Mungkin ini orang sebut ini sunatullah dapat poinnya Purnawirawan. Karena ada krisis baru di Asia. Tegangan antara Pakistan dan India yang basisnya ideologis itu. Merembet pada soal-soal potensi kekerasan turun ke Asia Selatan. Itu real variabel yang mesti kita lihat. Jadi tiba-tiba kita mulai membaca bahwa ada keadaan yang kritis sebetulnya. Yang mungkin sekarang Bais, BIN atau Departemen Pertahanan mulai menghitung variabel itu. Kalau terjadi keadaan kedaruratan yang saya sebut tadi. Attacking the impossible. Pembagian pekerjaan dalam kabinet apa? Kabinet tidak peka itu. Kan kabinet tiba-tiba jadi bego. Karena nggak mampu lagi untuk merampok APBN yang diefisiensikan oleh presiden. Dari awal dia merasa ya mending di-reshuffle deh. Nggak ada kesempatan buat korupsi lagi. Pragmatisme itu juga ada di kita tuh. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller. Membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekali. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis politik Indonesia, krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh, dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya
belajar pertama fakultas teknik. Jadi, tapi masalahnya apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya tuh. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda, oke kembar. Tapi kalau dia sama-sama, besarnya, volumenya 3.000 meter kubik, lumennya tuh 2.000 lumen misalnya sama-sama, tetap dianggap satu. Sekarang kita lihat size antara Prabowo dan Jokowi mungkin sama, lumennya berbeda, jumlah cahayanya berbeda. Atau lumennya sama, size-nya berbeda. Apalagi kalau size dan lumennya itu, lumen itu apa namanya, cahaya itu, kekuatan cahayanya itu berbeda tuh. Brightness-nya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video di mana beberapa waktu lalu ada sebuah isu tentang pemakzulan Wapres Gibran yang diminta atau dilakukan oleh para purnawirawan ya. Dan juga terkait hal tersebut ada sebuah isu yang tak kalah panasnya, yaitu mengenai matahari kembar ya antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Pak Jokowi. Hal tersebut ya sangat banyak sekali lah indikasinya. Di antaranya tentang para menteri-menteri Pak Prabowo yang kemarin sowan ke Solo, dan ada beberapa menteri yang diwawancara dan menyatakan bahwa ya Pak Jokowi ini masih bos kami, masih bos saya. Ini kan waduh. Dan juga ada sebuah indikasi di mana saat seseorang tentara yang diberhentikan dan dia adalah anak dari purnawirawan, anak dari salah satu purnawirawan yang meminta pemakzulan Wapres Gibran. Hal tersebut ya katanya sih ya ada tarik ulur lah dari kekuatan besar di belakang layar. Ya mungkin saja itu ya, siapa lagi lah kekuatan besarnya kalau tidak Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Dan Pak Prabowo juga sempat mengatakan di salah satu pidatonya saat rapat kabinet ya, yang menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya presiden boneka atau Pak Prabowo ini dikendalikan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sempat berbicara bahwa tidak ada matahari kembar, yang ada hanya ada satu matahari atau hanya ada satu presiden, yaitu Pak Prabowo. Tapi kan kita bisa melihatlah indikasi-indikasi kan, cawe-cawenya sangat terlihat sekali, sangat gamblang sekali. Di depan mata itu kita bisa melihat bahwa kok kayak ada dua presiden ya. Apalagi kan Pak Prabowo sering sekali memuji-muji hidup Jokowi. Wah, di berbagai langkah-langkah politik juga Pak Jokowi ini tidak kalah kuatnya dengan Pak Prabowo. Ini kan menimbulkan spekulasi, menimbulkan pertanyaan, apa benar ini isu dua matahari kembar ini kan. Dan di dalam video ini salah satu jubir dari istana yaitu Kodari ya menjelaskan dan juga membantah bahwa ada isu matahari kembar ataupun presiden boneka. Ya itu hanya hal yang dikait-kaitkan saja lah. Tapi kan seperti yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti ya, walaupun hal ini memang hal yang dikait-kaitkan dengan satu kejadian atau beberapa peristiwa, tetapi ini sangat terasa sekali loh bahwa Pak Prabowo ini tampak tidak bisa bergerak bebas lah. Banyak sekali mungkin langkah-langkah politiknya ataupun keputusan-keputusannya itu yang bisa dibilang ada cawe-cawe dari mantan presiden yaitu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga tampak tidak pernah absen dari sorotan kamera ya, selalu saja membuat suatu gerakan-gerakan yang membuat beliau terus-menerus disorot kamera, seolah-olah tidak ingin terlihat bahwa beliau sudah lengser lah, terlihat seperti masih diagung-agungkan rakyat.
Ini kan suatu kejadian atau suatu ya hal yang bisa kita lihat sendiri lah. Apalagi nampak sekali lah terasanya kok ini mantan Presiden Jokowi kok masih saja seperti ini gitu kan, masih saja muncul terus di kamera, masih terus saja dibicarakan gitu. Malah nampak Pak Prabowo ini kurang tersorot kamera, bahkan jika tersorot kamera malah menuai kontroversi, kadang memuji-muji Pak Jokowi. Ini ada apa sebenarnya? Padahal kan kita tahu Pak Prabowo ini kan katanya kan macan Asia, tetapi kok seperti orang yang terbelenggu gitu loh, seperti ada hal yang masih belum terselesaikan lah oleh Pak Jokowi ini. Ya harusnya kalau sudah menjabat itu tegas lah, harus menunjukkan kekuatan dan taringnya bahwa saya presiden satu-satunya. Jangan hanya memberikan statement doang, tetapi sebuah tindakan juga gerakan yang nyata gitu loh. Apalagi kemarin kan sempat kejadian di mana Hasan Nasbi mengundurkan diri tetapi ditarik lagi nggak jadi. Ini kan aneh sekali ya. Ada seorang yang sudah mengundurkan diri tetapi tahu-tahu tidak jadi. Ini ada apa gitu loh. Atau memang jangan-jangan ya kita tahu lah Hasan Nasbi ini kan dekat dengan Pak Jokowi. Sehingga begitu mau mundur karena dia dekat dengan Pak Jokowi ditarik lagi tidak jadi. Ini kan banyak sekali lah peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini yang penuh pertanyaan ya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian, apakah benar di Indonesia ini ada matahari kembar, ada dua pemimpin? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri ke sini tuh apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana Pak? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Ya mungkin kan dia masih belum sadar gitu loh. Belum sadar kalau dia itu bukan lagi presiden. Kembali lagi sih saya menyarankan, itu menteri-menteri yang ke Solo itu memang sebaiknya dipecat gitu loh. Bikin gaduh aja gitu loh, kerjanya becus enggak. Kita nggak boleh lupa bahwa menteri-menteri yang pernah bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, lalu bergabung di kabinet Pak Prabowo, itu satu adalah orang-orang yang menjadi koleganya Pak Prabowo di kabinet. Jadi beliau itu kalaupun misalnya bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini bekerja. Emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR ya tukar tambah terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif. Bahwa kapasitas Gibran gak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar. Akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang gak mampu berpikir si itu tuh. Diwariskan soal-soal ini, ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada 2 matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan 2 tenggelam di IKN. Jadi kita mulai melihat bahwa kendati tadi secara politis susah. Tetapi drive
psikologi publik mengarah pada pemakzulan Gibran. Itu soalnya. Ya nggak bisa, secara konstitusi ada, tetapi secara politik nggak mungkin tuh. Lo politik itu bukan the art of the possible yang mungkin mana, tapi the art of attacking the impossible. Itu yang lagi ditempuh oleh Purnawirawan. Kenapa? Karena dia menunggangi dalam pengertian baik. Gelombang protes yang bertahun-tahun, berbulan-bulan ada terus nama itu. Fufu Fafa, ijazah palsu, paman, siapa namanya itu kan. Jadi di benak publik tertanam itu. Dari mak-mak sampai anaknya yang SMA tadi pagi yang ketemu bilang hal yang sama itu. Psychological madness ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Apalagi tadi kalau krisis bilateral tadi yang sebetulnya itu pasti akan diseret. India punya faksi, Pakistan punya faksi. Dan elemen agama di situ akan sangat kuat. Lalu masuk ke Indonesia. Lalu teroris Asia Selatan itu turun lewat Malaysia, nyebrang ke Aceh, masuk Indonesia. Memanfaatkan kondisi yang tidak stabil secara politik Indonesia. Kita mau baca itu. Karena seringkali sejarah tiba dengan variabel yang tidak pernah dideteksi dari awal. Itu soalnya. Pasti kalangan Purnawirawan dapat variabel baru untuk memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya secara regional. Masuk akal. Blessing in disguise. Dia dapat poin itu. Mungkin ini orang sebut ini sunatullah dapat poinnya Purnawirawan. Karena ada krisis baru di Asia. Tegangan antara Pakistan dan India yang basisnya ideologis itu. Merembet pada soal-soal potensi kekerasan turun ke Asia Selatan. Itu real variabel yang mesti kita lihat. Jadi tiba-tiba kita mulai membaca bahwa ada keadaan yang kritis sebetulnya. Yang mungkin sekarang Bais, BIN atau Departemen Pertahanan mulai menghitung variabel itu. Kalau terjadi keadaan kedaruratan yang saya sebut tadi, attacking the impossible. Pembagian pekerjaan dalam kabinet apa? Kabinet tidak peka itu. Kan kabinet tiba-tiba jadi bego. Karena nggak mampu lagi untuk merampok APBN yang diefisiensikan oleh Presiden. Dari awal dia merasa ya mending di-reshuffle deh. Nggak ada kesempatan buat korupsi lagi. Pragmatisme itu juga ada di kita tuh. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekali. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis politik Indonesia. Krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya belajar pertama fakultas teknik. Jadi, tapi masalahnya, apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda. Tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya. Tuh. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda. Oke, kembar. Tapi kalau dia sama-sama, besarnya, volumenya 3.000 meter kubik, lumennya tuh 2.000 lumen misalnya sama-sama, tetap dianggap satu. Sekarang kita lihat, size antara Prabowo dan Jokowi mungkin sama, lumennya berbeda. Jumlah cahayanya berbeda. Atau lumennya sama, size-nya berbeda. Apalagi kalau size dan lumennya itu, lumen itu apa namanya, cahaya itu, kekuatan cahayanya itu berbeda tuh. Brightness-nya berbeda.